Assalamualaikum dan selamat pagi Sobat komunitas Nilam Nusantara dimanapun Anda berada. Pagi ini kita sudah berada di salah satu pembibitan nilam milik petani. Nah, kita lihat di sini ya. Ini di sini ada beberapa masalah kita jumpai. Ini ada serangan serangga. Kemudian yang berikutnya itu ada serangan juga ini, ada putih-putih ya, itu jamur. Oke. Nah, ada beberapa tips yang harus dilakukan oleh teman-teman agar terhindar dari masalah-masalah yang seperti ini kemudian dengan jamur. Yang pertama itu memastikan bahwa sungkup itu tidak boleh ada kebocoran ya. Jadi pada saat melakukan penyungkupan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun agar tidak ada serangga yang masuk ke dalam sungkup. Kemudian yang kedua yaitu pada saat melakukan penyetekan, nah itu dipastikan bibitnya itu betul-betul bibit unggul yang bebas daripada serangan serangga atau biasanya kan serangga itu menyimpan telur pada daun ya, di bawah daun. Nah, jadi pada saat melakukan penyetekan itu sebelum ditancap baiknya sih direndam dulu baik dengan anti jamur maupun sevin, supaya telur-telur serangga itu atau bibit-bibit jamur itu betul-betul hilang. Nah, kemudian yang berikutnya ya, yang perlu diperhatikan juga di sini. Nah, ini kan, ini bibit ini memang tumbuh ya, kita lihat tumbuh, tetapi daun muda itu sangat sedikit ya, daun baru itu sedikit ya, pucuk baru itu sangat sedikit. Kenapa? Karena di sini kita lihat nih, ini terlalu banyak cabang yang disisa. Jadi kalau bisa pada saat melakukan pembibitan itu cukup satu batang aja atau satu cabang aja naik ke atas, jangan terlalu banyak disisa. Karena resikonya itu yang pertama ini ya, nah ini terlalu banyak. Jadi tanaman ini nanti fokusnya adalah mempertahankan cabang-cabang yang ada. Nah, tidak fokus pada pertumbuhan akar. Ada sih akarnya tapi tidak seberapa, seharusnya akarnya sudah banyak. Nah, tetapi karena terlalu banyak cabang yang disisa, akhirnya tidak fokus pada pertumbuhan akar, tapi fokus mempertahankan daun yang ada atau cabang yang ada. Yang berikutnya adalah, nah kita lihat di sini, ini banyak sekali daun yang disisa. Akibatnya di bawah sini, nah itu ada serangan jamur. Itu yang putih-putih itu adalah jamur. Jamur itu kenapa bisa ada? Karena daun ini, daun yang disisa ini, daun yang tua jatuh ke permukaan cupnya ini ya. Kemudian dengan suhu yang baik untuk pertumbuhan jamur sehingga menyebabkan munculnya jamur. Nah, untuk menghindari ini baiknya kurangi jumlah daun tua ya. Sisakan 1, 2 sampai 4 daun lah yang paling atas pada saat melakukan pembibitan. Kemudian sebelum penancapan ya kita juga harus rendam dengan anti jamur supaya terhindar jamur. Sebagai kesimpulan yang harus dilakukan ketika melakukan pembibitan, yang pertama, perhatikan bibit yang kita ambil. Indukan itu harus betul bibit indukan yang unggul, yang bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang kedua, ambil ruas bibit itu, stek itu 2 sampai 3 maksimal 4 ruas. Kalau ini lumayan banyak ya, ada 1 tertanam, 2, 3, 4, 5, bahkan 6 ruas ya. Kalau bisa cukup maksimal 4 ruas saja. Yang berikutnya kurangi jumlah cabang atau ranting. Nah, ini harus dikurangi, cukup 1 aja yang lanjut ke atas. Yang berikutnya itu daun-daun bawah ini harus dibuka supaya fokusnya nanti itu adalah pertumbuhan di akar dan mengurangi daripada daun yang jatuh ke bawah yang dapat menimbulkan memicu munculnya jamur. Oke, itulah tips bagaimana cara melakukan pembibitan nilam dengan metode semai seperti ini yang menggunakan sungkup. Ini umurnya baru sekitar kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, makanya sudah dibuka. Tetapi di sini kita lihat tunasnya itu
pucuk baru itu agak kurang, perakaran juga agak kurang karena nilam ini fokus mempertahankan daun yang ada, bukan fokus pada akar dan tunas baru. Sekian tips dari saya tentang bagaimana cara melakukan pembibitan nilam yang baik. Jika ada pertanyaan atau komentar, bisa japri, kemudian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video tentang bagaimana cara melakukan usaha budidaya nilam yang baik. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.